Halo Sobat Fakta, kembali lagi di Cek Faktait, tempat di mana rumor diurai, gosip dibedah, dan fakta dipecah tuntas. Di episode kali ini, kita akan membahas polemik panas dari skuad Garuda Muda. Ya, sorotan tajam sedang diarahkan ke pemain termuda Timnas U23 Indonesia, Alvarezi Buffon. Di usianya yang baru 19 tahun, Buffon bukan cuma memikul beban di pos bek kanan, tapi juga jadi sasaran kritik warganet gara-gara performanya di laga kontra Malaysia. Lalu, muncul pertanyaan, apakah Gerald Van den Burg, sang pelatih, harus tetap mempercayainya? Atau lebih baik pasang nama yang lebih matang Ahmad Maulana Cherif, produk Akademi Persija? Fakta di balik keputusan ini akan kita bedah tuntas di sini. Jadi, pastikan kalian duduk manis, like video ini, subscribe channelnya, dan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Yuk, kita mulai investigasinya. Pertama-tama, mari kita tarik ke belakang. Timnas U23 Indonesia tampil apik di fase grup ASEAN Cup 23 ke 2025. Pada laga perdana melawan Brunei, pos bek kanan diisi Ahmad Maulana Cherif, pemain Arema FC yang rutin mencicipi menit bermain di Liga Pertama. Cherif tampil cukup solid, rajin overlap, disiplin menutup ruang, dan berani duel 1 lawan 1. Tapi di laga kedua melawan Filipina, hingga laga ketiga lawan Malaysia, pos bek kanan justru dipercayakan ke Alvarezi Buffon, nama yang tidak asing di Borneo FC, meski menit bermainnya minim karena lebih sering dipanggil ke pemusatan latihan jangka panjang. Buffon tercatat lahir pada 28 April tahun 2006, menjadikannya anggota termuda skuad Garuda Muda kali ini. Sayangnya, tekanan di lapangan dan jam terbang yang minim membuat Buffon kewalahan. Dalam laga melawan Malaysia, beberapa momen krusial jadi bumerang. Ia sempat gagal melepaskan diri dari pressing lawan, kehilangan bola di zona berbahaya, dan beberapa kali kesulitan melepaskan umpan build-up dari area belakang. Titik lemah itu bahkan dimanfaatkan Malaysia untuk menciptakan peluang emas. Van den Burg yang membaca situasi akhirnya menarik Buffon di babak kedua. Posisinya digantikan Cherif. Hasilnya terlihat jelas. Dengan pengalaman 2 tahun lebih senior, Cherif bermain lebih percaya diri. Ia bahkan sempat melakukan penetrasi ke tepi kotak penalti lawan, melepaskan cutback yang nyaris berbuah gol lewat chance revenge, meski sayang tendangannya masih bisa diblok kiper Malaysia. Hujatan netizen pun tidak terhindarkan. Di media sosial, nama Buffon jadi trending. Kritikan pun datang bertubi-tubi. Namun, disinilah yang menarik, Buffon justru menjawab dengan kepala dingin. Dalam konferensi pers jelang semifinal lawan Thailand, Buffon bilang, hujatan dan kritikan itu menurut saya tidak masalah. Kalau saya main jelek, main tidak bagus, ya tidak apa-apa. Kritik saja. Malah jadi semangat buat saya ke depannya. Jawaban dewasa dari pemain berusia 19 tahun. Tapi disinilah tugas berat seorang pelatih diuji. Gerald Van den Burg dihadapkan pada dilema klasik, terus memberi jam terbang ke talenta muda supaya matang lebih cepat, atau pasang pemain yang lebih stabil demi menjagakan lolos ke final. Mari kita bedah datanya. Ahmad Maulana Cherif bermain reguler bersama Arema FC musim lalu. Ia mencatat rata-rata 70 menit per laga, terlibat aktif dalam 21 pertandingan Liga 1 2023/24. Pengalaman duel dengan winger cepat Liga 1 jelas membentuk daya tahan fisik dan mental Cherif lebih siap di laga krusial. Sebaliknya, Buffon lebih sering menumpuk menit di pemusatan latihan. Memang, itu berguna untuk membentuk kerjasama tim, tetapi kurang optimal membiasakan diri menghadapi tekanan nyata di laga kompetitif. Dalam sepak bola modern, make fitness itu vital. Statistik duel lawan Malaysia juga bicara. Cherif punya presentase intercept, recovery, dan duel 1 lawan 1 lebih baik dibanding Buffon dalam durasi yang sama. Ditambah lagi, Cherif terbiasa overlap cepat, cocok dengan gaya Garuda Muda yang kerap mengandalkan penetrasi sayap. Lalu, bagaimana sikap Van den Burg? Dalam konferensi pers, pelatih berdarah Belanda itu terlihat hati-hati. Buffon tetap dibawa dan duduk di meja prase, tanda kepercayaan dirinya masih ada. Namun, sinyal pergantian terbuka lebar. Van den Burg tentu ingin Buffon belajar di fase latihan, tapi pertandingan semifinal dengan tekanan tinggi adalah panggung berbeda.
Jika Vandenberg tetap memaksakan Buffon jadi starter, risiko celah di sektor kanan bisa dimanfaatkan talent yang punya winger cepat dan umpan cutback mematikan. Sebaliknya, memasang Syarif sejak awal artinya Indonesia punya keseimbangan defensif lebih baik, plus opsi menyerang yang lebih matang. Sebuah keputusan yang, kalau tepat, bisa mengantarkan Garuda Muda melaju ke final. Sobat Fakta, inilah potret dilematis sepak bola modern. Kita semua mau regenerasi berjalan. Kita mau pemain muda berani tampil di laga besar. Tapi, di saat yang sama, target juara tidak bisa ditawar. Buffon punya bakat luar biasa. Umurnya masih panjang. Kritik wajar, tapi bullying tidak. Netizen cerdas mendukung dengan kritik membangun, bukan meruntuhkan mental pemain yang bahkan belum genap 2 dekade usianya. Jadi, apa langkah terbaik? Syarif starter. Buffon siap sebagai opsi cadangan untuk belajar dan menyerap atmosfer laga panas. Jika Indonesia unggul, Buffon bisa dimasukkan saat tensi sudah turun demi menambah jam terbang. Dengan cara ini, regenerasi jalan, target lolos final tetap aman. Nah, Sobat Fakta, bagaimana menurut kalian? Haruskah Buffon tetap starter? Atau Vandenberg harus percayakan pos bek kanan ke Syarif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman yang suka debat bola, dan subscribe channel Cek Fakta biar nggak ketinggalan bedah-bedah fakta panas seperti ini. Sampai jumpa di investigasi berikutnya. Tetap dukung Garuda Muda, tetap kritis, tetap cerdas. Salam olahraga.